Ini saya akan membahas melanjutkan apa yang saya bahas di pertemuan berikutnya, yaitu tentang cara memasukkan judul penelitian agar cepat di-ACC oleh dosen pembimbing dan juga cara menyusun proposal dengan cepat. Oke. Jadi kali ini topiknya mungkin masih ada keterkaitan dengan pembahasan yang pertama. Jadi yang saya akan bahas hari ini adalah tentang proposal penelitian juga. Kemudian yang akan dibahas di sini yaitu cara menulis latar belakang. Itu terkadang buat setiap mahasiswa, baik mahasiswa yang baru masuk ataupun mahasiswa yang sudah mulai menuliskan tugas akhir, itu berpikir bahwa ketika ingin menuliskan proposal penelitian atau tesis, proposal tesis, baik pun proposal skripsi, itu pasti berpikir bahwa ini susah-susah gampang ya. Nah, caranya adalah yang pertama dalam menuliskan latar belakang adalah kalian harus melihat judul kalian juga. Kemudian di dalam judulnya kalian mulai mendeskripsikan ya. Jadi ini kita berbicara tentang pola pemaparan. Jadi dalam penyusunan latar belakang yang paling penting adalah pola pemaparannya terlebih dahulu. Nah, di pola pemaparan ini ada dua, yaitu yang pertama induktif dan deduktif ya. Nah, dalam latar belakang kalian harus bisa menjelaskan secara umum dulu yang berkaitan dengan masalah penelitian kalian ya, menjelaskan secara umum, kemudian baru kalian lanjut ke masalah khususnya ya. Jadi dari umum ke khusus. Nah, kalian juga harus memperhatikan di bab 1 ini bagian latar belakang. Selain kalian mendeskripsikannya secara umum dan khusus, kalian juga harus melihat beberapa landasan ya. Nah, landasan ini bisa secara faktual, teoritis dan juga yuridis ya. Nah, untuk landasan faktual itu adalah berupa kenyataan atau fakta-fakta atas objek penelitian yang akan dianalisis. Itu landasan faktual. Jadi berkaitan dengan fakta-fakta atau objek-objek yang benar-benar sesuai hasil observasi kita di lapangan. Kemudian yang kedua itu adalah landasan teoritis. Nah, di landasan teoritis di sini ini berkaitan dengan teori atau pendapat para ahli yang mendukung ya judul penelitian kita atau yang mendukung proposal penelitian kita. Jadi selain kita mendeskripsikan dari kita pribadi sebagai peneliti, juga kita membutuhkan para ahli ya yang berpendapat yang berkaitan dengan judul penelitian kita sehingga kita lebih kuat ya dalam menyusun latar belakangnya. Kemudian yang berikut adalah landasan yuridis ya. Nah, landasan yuridis itu adalah landasan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang bersifat hukum. Contohnya itu adalah undang-undang, ya, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga di latar belakangnya. Jadi selain kalian mendeskripsikan secara umum baru masuk ke khusus. Nah, dari khusus itu kalian melihat juga beberapa landasan atau pendapat para ahli, teori-teori yang mendukung latar belakang kamu sehingga lebih kuat. Kamu juga harus melihat beberapa landasan yang tadi. Yang pertama itu landasan faktual, teoritis, dan landasan yuridis. Kalau landasan yuridis itu berkaitan dengan hukum, contohnya peraturan perundang-undangan, ya, atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang mendukung latar belakang penelitian kamu, ya. Itu membuat kamu lebih kuat di latar belakang sehingga penelitian yang akan kamu lakukan itu tidak diragukan gitu. Kemudian yang berikut harapan dan kenyataan. Harapan dan kenyataan juga itu harus dimuat di latar belakang ya. Artinya ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian pasti tujuannya adalah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Maka yang dimuat selain apa yang saya jelaskan yang dari awal tadi, yang harus kita muat juga adalah harapan ya, harapan dan kenyataan. Jadi
bagaimana cara kita memaparkan mengenai keinginan atau harapan yang ingin diwujudkan dari penelitian ini. Kemudian pentingnya melakukan penelitian ini, ya. Apa manfaat atau pentingnya melakukan penelitian ini, kita harus membuat juga di latar belakang sehingga para pembaca atau penerima informasi hasil penelitian kita sudah mengerti tujuan dari penelitian kita seperti apa, ya. Kemudian solusi yang diajukan juga harus dimuat di latar belakang. Nah, ketika kalian sudah memuat semua ini, pastinya latar belakangmu akan lebih bagus dan lebih kuat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan, ya, apa yang akan kamu teliti ke depannya dan hasilnya seperti apa nanti orang sudah punya gambaran ketika membaca latar belakang kamu. Jadi kali ini saya hanya membahas itu saja. Ya, jika ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan tanggapan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga saya lebih semangat membuat video-video baru ke depannya. Thank you.